Halo anak-anak Bapak sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita selanjutnya, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai materi pangkat pecahan dan bentuk akar. Bapak harap keadaanmu hari ini sehat-sehat dan semuanya semangat dalam belajar. Nah, untuk lebih lengkapnya memahami materi ini, kamu bisa lihat gambar berikut. Pada gambar bisa kamu lihat ada dua sifat yang harus kita pelajari, yaitu pertama A pangkat M per N jika dituliskan dalam bentuk akar sama artinya dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Sementara sifat yang kedua A pangkat negatif M per N sama artinya dengan 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi dua sifat ini harus kamu ketahui. Nah, di materi kali ini juga kita akan belajar bagaimana cara mengubah pangkat pecahan ke dalam bentuk akar ataupun bentuk akar ke dalam pecahan, ataupun mengubah pangkat pecahan negatif menjadi pangkat pecahan positif dan sebaliknya. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar. Untuk lebih memahami materi kita kali ini, coba perhatikan contoh-contoh yang Bapak berikan. Nah, pada contoh, kita disuruh mengubah bilangan berikut menjadi bentuk akar yang A2 pangkat 1 per 3, B5 pangkat 2 per 7, C8 pangkat negatif setengah, dan D8 pangkat minus 2 per 5. Untuk bagian yang A, 2 pangkat 1 per 3 dituliskan dalam bentuk akar, itu sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1, atau akar pangkat 3 dari 2. Bagian B, 5 pangkat 2 per 7 sama artinya dengan akar pangkat 7 dari 5 pangkat 2, atau akar pangkat 7 dari 25. Bagian C, 8 pangkat negatif 1 per 2 sama artinya dengan 1 per akar pangkat 2 dari 8. Dan bagian D, 8 pangkat negatif 2 per 5 sama artinya dengan 1 per akar pangkat 5 dari 8 pangkat 2, atau akar pangkat 5 dari 64. Nah, itu tadi bagaimana cara mengubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah bentuk akar menjadi bentuk pecahan? Coba perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat A akar pangkat 3 dari 64, B 1 per akar pangkat 2 dari 8, dan C 3 per akar pangkat 2 dari 27. Bagian A akar pangkat 3 dari 64 kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Jadi di situ Bapak mengubah 64 menjadi 2 pangkat 6. Atau sama dengan 2 pangkat 6 berpangkat 1 per 3. Nah, di situ pangkatnya berpangkat lagi, maka kita kalikan pangkatnya. 6 kali 1 per 3 adalah 2, maka dituliskan 2 pangkat 2. Bagian B, 1 per akar pangkat 2 dari 8 sama dengan 1 per akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. 8 di situ Bapak ubah menjadi 2 pangkat 3. Atau bisa dituliskan 1 per dalam kurung 2 pangkat 3 tutup kurung berpangkat 1 per 2. Karena bentuk akar pangkat 2. Atau sama dengan 1 per 2 pangkat 3 per 2. Pangkatnya itu berpangkat lagi, maka pangkatnya dikalikan. Atau sama dengan jika 2 pangkat 3 per 2 di situ sebagai penyebut, Bapak pindahkan ke atas sebagai pembilang, maka pangkatnya berubah tanda. Sehingga bisa dituliskan menjadi 2 pangkat negatif 3 per 2. Bagian C, 3 per akar pangkat 2 dari 27 sama dengan 3 per akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3. Jadi 27 di situ Bapak ubah menjadi 3 pangkat 3. Atau bisa dituliskan 3 per dalam kurung 3 pangkat 3 berpangkat 1 per 2. Di situ pangkatnya berpangkat lagi, maka pangkatnya kita kalikan menjadi 3 per 3 pangkat 3 per 2. Nah, di bawahnya lagi sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif 3 per 2. Kenapa 3 pangkat negatif 3 per 2? Padahal di bawah tadi ya 3 pangkat 3 per 2. Karena di situ 3 pangkat 3 per 2 posisinya penyebut. Kalau Bapak pindah ke dalam pembilang ke atas, berarti pangkatnya berubah tanda menjadi 3 pangkat negatif 3 per 2. Nah, jumpa seperti itu, bilangan pokoknya sama, 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat negatif 3 per 2, pangkatnya dijumlahkan. 1 ditambah negatif 3 per 2 sama dengan negatif setengah. Maka bisa dituliskan menjadi 3 pangkat negatif setengah. Nah, kamu mungkin sudah mengerti bagaimana mengubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar ataupun akar ke dalam bentuk pecahan.
Bagaimana kamu jika diminta mengubah pangkat pecahan negatif menjadi pangkat pecahan positif ataupun yang sebaliknya? Coba perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah bilangan 3 pangkat negatif 2/3 menjadi berpangkat positif. 3 pangkat negatif 2/3 jika diubah ke dalam pangkat positif itu sama dengan 1/3 pangkat 2/3. Ingat sifat A pangkat negatif 1 sama dengan 1/A pangkat 1. Ubahlah 3 pangkat 3/5 menjadi berpangkat negatif. Contoh berikutnya, kita diminta mengubah 3 pangkat 3/5 menjadi berpangkat negatif. Kita tuliskan 3 pangkat 3/5 sama dengan 1/3 pangkat negatif 3/5. Ingat sifat A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/A atau 1/A pangkat minus 1 itu sama dengan A pangkat 1. Baik, kamu sudah mengerti cara mengubah pangkat pecahan negatif menjadi pangkat pecahan positif ataupun positif menjadi pangkat pecahan negatif. Nah, pelajaran kita selanjutnya adalah bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, kalau di sini mungkin kita ketemu akar pangkat 2 dari 64 dapatnya 8, selalu bilangan bulat. Bagaimana kalau kita jumpa misalnya akar pangkat 2 dari 8 yang hasilnya tidak bilangan bulat? Nah, caranya untuk menyederhanakannya adalah perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Sederhanakanlah A akar pangkat 2 dari 8, B akar pangkat 2 dari 24. Untuk menyederhanakan bentuk-bentuk akar tersebut, kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara mengubah bilangan tersebut menjadi perkalian dua bilangan bulat, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat, dan bilangan kuadratnya terbesar. Contoh di situ, akar pangkat 2 dari 8, kita ubah menjadi akar 4 kali 2, di mana 4 adalah bilangan kuadrat. Ini bisa kita pisah menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 tersendiri adalah 2. Sementara akar 2 tidak bilangan bulat, biarkan aja seperti itu akar 2. Maka 2 kali akar 2 atau hasilnya 2 akar 2. Jadi cara yang pertama ini adalah kita mengubah 8 itu menjadi perkalian 2 bilangan bulat. Ingat, di mana salah satunya haruslah bilangan kuadrat. Dan bilangan kuadratnya kita usahakan yang terbesar supaya mudah. Jadi cara yang kedua ini adalah dengan cara mengubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya pada soal adalah akar pangkat 2 dari 8. Ini bisa kita tuliskan menjadi akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Karena 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Nah, atau bisa dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3/2. Ingat akar tadi itu posisinya sebagai penyebut. Sementara pembilang itu adalah sebagai pangkatnya. Makanya jadi 2 pangkat 3/2. Atau bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 2/2 ditambah 1/2. Atau bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 2/2 dikali 2 pangkat setengah. 2/2 itu 1, berarti hasilnya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. 2 pangkat 1 hasilnya 2, sementara 2 pangkat setengah diubah ke dalam bentuk akar, itu sama dengan akar 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi cara yang kedua ini adalah mengubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat terlebih dahulu, kemudian menyederhanakannya. Contoh berikutnya, kita disuruh menyederhanakan akar pangkat 2 dari 24. Nah, tetap kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama kita lakukan adalah kita mengubah 24 ini menjadi perkalian dua bilangan bulat, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat, dan bilangan kuadratnya itu harus bilangan kuadrat yang terbesar. Coba kamu lihat pada soal, akar pangkat 2 dari 24, Bapak tulis menjadi akar 4 kali 6. Jangan buat 8 kali 3, karena 8 dan 3 salah satunya bukan bilangan kuadrat ya. Di situ Bapak buat menjadi akar 4 kali akar 6, karena 4 bilangan kuadrat. Akar 4 adalah 2, akar 6 tidak bilangan bulat, biarkan aja seperti itu. Maka hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi akar pangkat 2 dari 24 atau akar 24 ketika disederhanakan hasilnya adalah 2 akar 6. Ingat, salah satunya harus bilangan kuadrat. Jadi kalau tidak bilangan kuadrat tidak usah dilakukan. Misalnya kita menggunakan cara yang kedua untuk menyederhanakan akar pangkat 2 dari 24. Jadi akar pangkat 2 dari 24 ini kita ubah bentuk akar tersebut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Di mana akar pangkat 2 dari 24 bisa Bapak tuliskan menjadi akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 dikali 3. 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Atau kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3/2 dikali 3 pangkat 1/2. Atau 2 pangkat 3/2 ini bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 2/2 ditambah 1/2 dikali dengan 3 pangkat 1/2. Atau bisa dituliskan lagi 2 pangkat 2/2 dikali
2 pangkat setengah dikali 3 pangkat 1 per 2. 2 pangkat 2 per 2 itu adalah 2 pangkat 1 dikali 2 dikali 3 pangkat setengah. Itu bisa dikalikan bilangan pokoknya apabila pangkatnya sama. Jadi 2 dikali 2 kali 3 hasilnya 6, berarti 6 pangkat setengah. Atau ditulis lagi menjadi 2 akar 6. Kenapa akar 6? Karena 6 pangkat setengah itu sama dengan akar 6 atau akar. Nah, setelah Bapak menjelaskan semuanya, Bapak harap kamu semua mengerti, dan jika ada mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengubah bentuk pangkat pecahan ke dalam bentuk akar, ataupun bentuk akar ke dalam bentuk pecahan. Juga bagaimana mengubah pangkat pecahan negatif menjadi pangkat pecahan positif, maupun pangkat pecahan positif ke dalam bentuk pangkat pecahan negatif. Dan juga cara menyederhanakan bentuk akar, di mana tadi sudah Bapak jelaskan, ada 2 cara menyederhanakan bentuk akar. Cara manapun yang kalian pakai, itu tergantung kepada kalian mana yang kalian anggap lebih mudah. Bapak tidak paksa apakah harus cara 1 atau cara 2. Nah, untuk lebih memahami mengenai pelajaran ini, silakan kamu kerjakan latihan berikut. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai pangkat pecahan dan bentuk akar. Bapak harap kamu semua mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa mengerjakan latihannya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu cara menyederhanakan bentuk akar lanjutan, yang kita libatkan dengan operasi baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Tetap jaga kesehatan di rumah, dan jangan lupa terus belajar dan tetap sehat. Salam sehat.